warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A ingin menjelaskan mengenai sintesis protein. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu Cakatika Putri dengan NIM 034, Natania Ernita Gunawan dengan NIM 035, Rifka Veronica Manurung dengan NIM 036, Erlinda Yuri dengan NIM 037, dan Mustafa Khairunisa dengan NIM 038. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein pada suatu sel yang melibatkan peran DNA dan juga RNA. Pada sebuah sel ada struktur yang disebut nukleus yang berisikan gen-gen. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom. Gen memberikan fungsi sebagai pembawa sifat yang nantinya akan diteruskan ke generasi selanjutnya. Struktur dasar kromosom adalah nukleosom yang terdiri dari untai DNA yang mengelilingi protein histon. Lingkar DNA akan menghubungkan satu nukleosom dengan nukleosom lainnya. Ekspresi gen diawali dengan transkripsi DNA pada utas template yang memiliki ciri komplementer. Pada ekspresi gen ini terdiri dari basa nitrogen, purin, dan pirimidin, di mana purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan urasil. Kodon adalah 3 bentuk dari ekspresi gen yang akan menyandi dari suatu protein. Asam nukleat merupakan polimer nukleotida yang berfungsi dalam penyimpanan serta pemindahan informasi genetik. Komponen asam nukleat terdiri dari DNA dan juga RNA. DNA atau asam deoksiribosa nukleat adalah asam nukleat yang molekulnya terbentuk dari 2 untai polinukleotida atau biasa disebut dengan istilah untai ganda atau double helix, di mana setiap polinukleotida dari DNA terdiri dari nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Setiap nukleotida dari DNA mengandung 3 komponen penting, yaitu gula, basa, purin, dan pirimidin, serta fosfat. RNA atau asam ribosa nukleat adalah asam nukleat yang tersusun dari molekul yang merupakan hasil intrusi DNA yang disintesis melalui mekanisme transkripsi DNA untuk selanjutnya ditransfer keluar dari inti sel masuk ke dalam sitoplasma. Molekul RNA merupakan untai tunggal polinukleotida atau yang biasa dikenal dengan single strand. DNA adalah asam nukleat yang molekulnya memiliki untai ganda dan berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Struktur molekul DNA terdiri dari 2 rantai polinukleotida double helix, antiparalel 5 aksen ke 3 aksen, dan 3 aksen ke 5 aksen, serta basa purin atau pirimidin yang berada di sisi dalam helix. Untuk menggandakan DNA diperlukan adanya tahap replikasi DNA yang terjadi pada fase S dari siklus sel. Proses replikasi diawali dengan pemisahan double helix DNA oleh DNA helikase. DNA helikase akan menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membelah double helix DNA menjadi single strand. Kemudian enzim primase akan membentuk primer pada DNA yang sudah terbelah tersebut. Setelah itu akan terjadi perpanjangan rantai DNA oleh DNA polimerase. Saat fragmen dibuka sedikit demi sedikit, enzim polimerase akan bergerak dari satu basa ke basa lain dengan arah 5 aksen menuju 3 aksen membentuk untaian yang disebut leading strand. Sedangkan untaian DNA yang berlawanan disebut lagging strand, di mana DNA berorientasi dari 5 aksen ke 3 aksen sehingga proses replikasi tidak bisa dilakukan secara kontinu. Kemudian DNA polimerase akan membentuk potongan DNA yang disebut fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki akan selesai dibentuk apabila ujung 5 aksen bertemu dengan ujung 3 aksen dari RNA primer pada fragmen sebelumnya. Selanjutnya RNA primer akan dihilangkan oleh enzim eksonuklease dan dilanjutkan dengan pembentukan DNA baru oleh DNA polimerase sebagai pengganti primer. Fragmen yang dibentuk kemudian akan disambungkan oleh enzim ligase menjadi DNA utuh. Selanjutnya adalah RNA. RNA merupakan untai tunggal polinukleotida atau yang biasa dikenal dengan single stranded. Pada rantai polinukleotida RNA terdiri dari gula ribosa dan basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Terdapat beberapa jenis RNA, diantaranya yang pertama adalah messenger RNA atau mRNA yang merupakan template untuk sintesis protein. Pada mRNA berisi petunjuk penyusunan asam amino untuk sintesis protein dalam kodon. Yang kedua adalah transfer RNA atau yang disebut tRNA, yang merupakan RNA yang berperan untuk membawa asam amino aktif ke ribosom untuk disusun menjadi rantai polipeptida berdasarkan urutan pada mRNA. Pada tRNA terdapat basa antikodon yang tersusun secara komplementer dengan kodon. Antikodon berfungsi untuk mengikat asam amino. Dan yang terakhir adalah RNA ribosom atau rRNA yang merupakan tempat terjadinya sintesis protein dan juga merupakan RNA dengan jumlah RNA yang paling melimpah dan paling stabil karena terikat dengan protein. Selanjutnya adalah proses transkripsi, di mana DNA mengandung gen. Gen adalah rangkaian nukleotida yang berkelanjutan, mengandung wilayah yang mengkode molekul RNA. Wilayah ini dimulai dengan promotor dan berakhir dengan terminator. Gen juga mengandung regulatory sequence yang dapat ditemukan di dekat promotor atau di lokasi yang lebih jauh. Motor region gen berfungsi sebagai situs pengenalan RNA polimerase untuk mengikat sebagian besar ekspresi gen yang dikendalikan. Pengikatan menyebabkan heliks ganda DNA terlepas dan terbuka. Kemudian selama perpanjangan, RNA polimerase meluncur di sepanjang untai DNA template. Sebagai basa komplementer berpasangan, RNA polimerase menghubungkan nukleotida ke 3 ujung utama molekul RNA. Setelah RNA polimerase mencapai bagian terminator gen, transkrip RNA messenger selesai dan RNA polimerase, untai DNA dan transkrip messenger RNA berdisosiasi satu sama lain. Untaian messenger RNA yang dibuat selama transkripsi termasuk daerah yang disebut ekson yang mengkode bagian protein dan non-pengkodean yang disebut intron. Agar messenger RNA dapat digunakan dalam translasi, intron non-pengkodean perlu dihapus dan modifikasi seperti Cap5 dan ekor poli A3 ditambahkan. Proses ini disebut intron splicing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut spliceosome.
Kompleks ini menghilangkan segmen intron dan bergabung dengan ekson yang berdekatan dengan menghasilkan untai RNA pembawa pesan yang matang yang dapat meninggalkan nukleus melalui pori nuklir dan memasuki sitoplasma untuk memulai translasi. Bagaimana informasi dalam untai RNA membawa pesan diterjemahkan ke dalam protein? Basa nitrogen dikelompokkan menjadi 3 kode huruf yang disebut kodon. Kode genetik mencakup 64 kodon. Sebagian besar kodon mengkode asam amino tertentu. Ada 4 kodon khusus, 1 yang mengkodekan untuk start dan 3 kode untuk stop. Kemudian tahapan selanjutnya adalah proses translasi. Setelah menyelesaikan tahapan transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma, yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahapan translasi. mRNA berperan sebagai template pada proses translasi. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Sehingga proses translasi merupakan tahapan penerjemahan mRNA untuk menjadi protein. Pada tahapan translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA, U akan berikatan dengan A, G akan berikatan dengan C, dan C akan berikatan dengan C. Translasi memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil akan bergerak dari arah 5 ke 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah aseptor site, peptidyl site, dan exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh tRNA dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misalnya pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Selanjutnya adalah proses protein folding. Untuk mencapai bentuknya yang aktif, polipeptida yang baru harus terlipat menjadi bentuk aslinya, yaitu konformasi 3 dimensi. Kemudian setelah protein folding akan terjadi proses maturasi, yaitu pematangan protein dengan penambahan beberapa gugus lalu disekresikan. Selanjutnya ada mutasi. Mutasi dibagi menjadi 2, yaitu ada mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Mutasi gen yaitu mutasi yang mengalami perubahan di mana yang berubah itu adalah materi yang ada di dalam gen. Materi tersebut tidak lain adalah nukleotida, yaitu basa nitrogennya. Semacam mutasi gen yaitu ada substitusi, delesi, dan juga adisi. Substitusi yaitu mutasi gen yang mengarah ke perubahan kode genetik, akan dibagi menjadi 2, yaitu ada transisi dan transversi, sedangkan delesi yaitu kekurangan 1 atau lebih pasangan nukleotida pada suatu gen. Sedangkan adisi, atau juga disebut sebagai insersi, yaitu di mana basa nitrogen mengisi atau menyisip di antara urutan basa sehingga frame dari gen tersebut mundur ke belakang dan otomatis asam amino yang terbentuk juga akan berubah. Selanjutnya ada mutasi kromosom. Perubahan yang terjadi pada materi yang ada di dalam kromosom. Mutasi kromosom ini dibagi lagi menjadi, yaitu ada delesi, duplikasi, inversi, dan juga translokasi. Delesi yaitu kekurangan 1 atau lebih pasangan nukleotida pada suatu seperti yang ada di gambar ini, di mana segmen F itu dihilangkan atau dihapus sehingga rantai tersebut menjadi lebih pendek. Selanjutnya inversi. Itu di mana basa nitrogen disisipkan di dalam urutan basa sehingga frame mundur ke belakang atau otomatis asam amino yang terbentuk akan berubah. Kemudian yang selanjutnya itu ada substitusi. Substitusi disebut juga sebagai mutasi titik. Mutasi titik merupakan perubahan pada basa N dari DNA maupun RNA. Di sini substitusi dibedakan menjadi transisi dan juga transversi. Transisi adalah perubahan pada kode genetik, di mana basa purin diganti dengan basa purin, dan basa pirimidin diganti menjadi basa pirimidin. Ada gambar pada transisi, G diganti menjadi C, dan A diganti menjadi T, di mana urutannya menjadi C dan G dan A. Kemudian, ada transversi, itu jika ada perubahan kode genetik dan nukleotida di mana basa purin digantikan oleh basa pirimidin atau sebaliknya. Dan presentasi dari kelompok kami,
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.